غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, sekarang sudah masuk tanggal malam 22 ya. Kita masuk ke 10 ketiga ya. Yang dalam istilah Rasulullah SAW ini disebut al-ashhurul awakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Biasanya kalau sudah di puncak ya, ini kayak pesawat, kita naik pesawat. Kemarin pas 10 pertama, 10 kedua, anjak. Biasanya kalau sudah belasan kesana tidak terasa. Ini hati-hati ya, pesawat mulai oleng, yang dari masjid mulai bergeser, ada yang ke pasar ya, ada yang ke mall, pikiran juga sudah mulai nggak fokus, ada yang mikirin mudik sudah ya. Maka 10 terakhir ini disebutnya momen-momen kritis bagi para muslimin dan muslimat. Mari kita telaah apa yang Allah firmankan dalam surah tadi, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam gramatikal Arab biasanya ya ini dikenal dengan panggilan, seruan ya. Seruan ini kalau kita perhatikan kenanya ke alladzina amanu. Maka urusan puasa ini urusan keimanan, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Maka demikian puasa ini masuk kategori ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang halus. Coba kita perhatikan dari sisi pahala saja. Sholat pahalanya ada keterangannya. Sholat sendiri sekian, sholat fardu sekian, pindah ke zakat ada, pindah ke haji ada. Tapi puasa tidak ada keterangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, setiap perbuatan ibnu Adam, yudha'aful hasanatu, kebaikannya dilipat gandakan, bi asyri amsalihah, sampai 1 banding 10, dari 10 sampai 700 dan lebih, ila masya Allah, sampai Allah menghendaki berapa. Tapi hadis itu ada komanya, berhenti di situ. Wasaumuli, kata Allah, hanya puasa, biarkan puasa milik saya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya sekali lagi ya, iman adalah fondasi ya, dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibu boleh, bapak boleh ke pasar, boleh, nggak ada yang melarang, nggak ada keamanan, nggak ada polisi melarang, boleh. Yang mau merencanakan mudik boleh, yang mau apapun boleh. Tapi ingat Bu, kita ini di babak final ya. Kemarin 10 pertama babak penyisihan, Pak, penuh masjid. Coba di mana-mana kontrol. Sekarang mulai berimbang. Sayup-sayup, ada yang tadarus. Sudah mulai sedikit. Saya bangga dengan kegiatan di masjid ini. Kebetulan tadi sedikit berbincang. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan seluruh jemaah masjid ini dijadikan ahlu Ramadan wa ahlul Quran. Amin.
Boleh, tapi jangan lupa, Bu. Jangan gagal fokus. Awas. Kenapa? Kira-kira kita mau hadiah dari Allah nggak? Mau piagam dari Allah nggak? Piagam kita adalah magfirah. Maka perintah Al-Quran setelahnya kutipan ayat 185 surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata. Awas, hati-hati, sempurnakan hitungannya. Ya. Hati-hati, jangan bocor, jangan bolong. Selain hitungan jumlah puasanya, awas, sempurnakan fokusnya. Fokusnya disempurnakan. Apa artinya? Bagaimana kualitas puasa kita tidak hanya memindahkan makan dan minum. Yuk sama-sama kita ajak tangan, kita ajak mata, kita ajak telinga, kita ajak seluruh anggota tubuh kita agar sama-sama melakukan ibadah puasa dan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hati kita juga kita ajak. Ya, biasanya kan kalau menurut ulama itu, ya, ulama-ulama yang as-salihun minas salaf, kata beliau kalau kita puasa lagi duhur kita ada pikiran nanti buka pakai apa ya, itu sudah mengganggu. Ya, boro-boro kita merencanakan hal yang lain. Maka sekali lagi, mari di sisa yang 10 hari ini kita manfaatkan, kita sempurnakan ibadah puasa kita, hitungannya kita sempurnakan, ikhlasnya kita sempurnakan, kita ajak seluruh anggota tubuh kita agar berpuasa, ya, sehingga insya Allah nanti apa yang Allah janjikan, Idul Fitri. Awas, kadang-kadang boleh semua memiliki Idul Fitri, boleh. Kadang-kadang ada yang nggak puasa, idnya ikutin, ya. Boleh, gak ada yang larang. Tapi tidak semua orang bisa kembali kepada fitrah ketika prosesnya tadi. Maka mudah-mudahan kita selama bulan puasa ini, dalam sisa waktu yang hanya tersisa mungkin beberapa hari ke depan, kita diberi kekuatan dan keistiqomahan, juga kesabaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni segala dosa kita, sehingga kemudian nanti kita akan kembali ke apa yang disebut dengan fitrah. Yang kedua, ihtisaban. Tadi saya sampaikan sekarang malam 10 Ramadan. Ini Lailatul Qadar. Banyak sekali keterangan tentang keistimewaan. Jangan pakai ilmu ngintip. 21 mentang-mentang ada keterangan ganjil. 21 terawih, 22 rada lumayan. Kenapa nggak terawih? Bukan Lailatul Qadar. Ini salah. Awas, Bu. Ramadan dari awal sampai akhir ini bulan yang sangat istimewa. Di situ ada rahmat, di situ ada ampunan, di situ ada itqum minan nar. Kita akan terhindar dari api neraka. Maka saya sangat setuju. Kebetulan di masjid ini sudah dimulai i'tikaf. Kalau ditanya Rasulullah bagaimana di 10 terakhir ini, tidak hanya sendiri Rasulullah, keluarganya dibangunkan beriktikaf sampai dalam sebuah hadis hatta syadda wizrahu, ya, dalam sebuah riwayat. Ya, artinya bahwa sebagian para sahabat memaknai ini, kalau malam kan boleh ya hubungan suami istri, tapi untuk Lailatul Qadar ini, ya, yuk sama-sama kita manfaatkan, kita ikhlaskan waktu kita sepenuhnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, beriktikaf, perbanyak. Awas, Bu, kita tidak tahu apakah tahun depan mengalami atau tidak. Ya, Ramadan dan Al-Quran, kedua makhluk ini yang Allah ciptakan, satu saat akan menjadi jalan utama bagi kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, yang mungkin bisa saya sampaikan.
Sekali lagi kita berdoa sama-sama. Kenapa? Bukan kekuatan kita yang membuat kita mampu bertahan puasa hari ini. Bukan. Ya, kalau ada orang dewasa terus tidak puasa jangan diprotes. Tapi kalau ada anak kecil yang belum cukup umur puasa jangan diprotes. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Maka banggalah bagi orang tua ketika anaknya belum cukup umur latihan puasa. Artinya ini keluarganya sudah sinyalnya bagus. Tadi ya itu panggilan. Ada yang dipanggil muter aja, dering enggak. Ya maka kita bersyukur. Jadi kesyukuran yang utama adalah bahwa alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita selamanya dicatat, ditulis oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah jadi ahlul iman yang senantiasa merespon, menjawab apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.